lihat sesuatu, Dik. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Makhluk apa ini? Ih, sebentar, ini makhluk aneh sekali. Iya, Dik. Bagaimana kita tidak ikut campur jika diri Anda pun ikut campur dengan urusan umat manusia? Ini kayaknya rumahnya. Iya, Dik. Bisa sesuai map, Dik. Juga orangnya ada ya, Dik. Barangkali ada orangnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Mbak bisa ketemu juga Mbak Atik ya, bener ya? Oh iya betul. Eh, Mas Hendrik ya? Anggi, benar. Oh iya, silahkan masuk Mas. Anggi, permisi ya Mbak ya. Iya. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Ini punten ya Mbak, ini dilepas aja nggak apa-apa ya? Maaf Mas, jangan dibuka. Oh, kenapa, Mbak? Pakai aja. Nggak apa-apa Kotor, ini? Mas, berantakan Ya Allah. Buat yang ngerepotin. Ngerepotin ini jadi ngotorin Enggak lagi. apa-apa, nih. Ya kotor Allah. ini rumahnya. Aduh, Anggi. Alhamdulillah. Silahkan duduk Mas. Anggi, permisi ya Mbak ya? Ya. Alhamdulillah. Bentar, ambilin minum dulu. Nggak usah Nggak usah repot-repot, Mbak. Nggak usah repot-repot, Mbak. Beneran Mas? Nggak usah, Nggak usah, tadi nggak kita habis apa-apa. minum sebelum kesini Mbak. Udah nggak usah Mbak. Udah. Nggak apa-apa Mbak, nanti saja nggak apa-apa Mbak. Oh iya, oke. Soalnya tadi juga habis minum sebelum kesini. Oh iya. Kebetulan kan posisi udah dekat, kita istirahat dulu gitu Oh, Mbak. iya. Nah, sekarang kan mumpung udah sampai juga ya Mbak ya. Iya. Nah, ini saya juga yang bertanya sama jenengan. Katanya jenengan ini memiliki suatu permasalahan, ya kan Mbak? Oh iya betul Mas. Nah, itu katanya jenengan permasalahan udah 10 tahun yang lalu. Jenengan sampai sekarang berarti dihantuin sama sahabatnya sendiri gitu. Betul Mas. Kalau boleh tahu itu kan mbaknya bilang lewat telepon katanya jenengan itu dihantui sama sahabatnya karena permasalahan laki-laki. Iya, dulu ceritanya begini Mas. Dulu kan dia sahabat saya dari kecil. Oh, sahabat dari deket, kecil. Iya. Pokoknya susah seneng bareng gitu loh. Semenjak dewasa kan ada Oh, ada permasalahan seperti itu ya. oh iya kayak segitiga gitulah Mas. Oh, maksudnya cinta segitiga. Oh iya paham. Berarti kan maksud jenengan kayak si laki-laki itu suka sama jenengan. Nah, sekarang kan sahabatnya jenengan itu suka sama laki-laki tersebut. Iya. Namun reaksi jenengan waktu ditembak sama laki-laki itu gimana? Ya saya tolak, soalnya saya tahu teman saya itu juga suka sama sama cowok itu, makanya saya mending milih teman saya itu. Oh, jadi jenengan menolak. Tapi ini yang bikin saya penasaran ya, mohon maaf ya Mbak. Iya. Tapi ini yang bikin saya penasaran sama jenengan ini, kok bisa jenengan itu bisa diteror sama sahabatnya sendiri itu gimana sih masa hidupnya? Justru saya nggak tahu. Setahu saya sih dulu suka sama cowok itu. Oh, dulu suka sama cowok itu. Tapi kan itu kan udah ditolak sama jenengan ya? Iya. Tapi yang saya heranin kenapa dia itu malah justru sampai sekarang itu menghantui jenengan. Tapi jenengan apa masih ingat dulu sewaktu terakhir kali sahabatnya jenengan itu meninggal, apakah dia itu mengatakan sesuatu kepada Iya, jenengan? pernah ngucapin mau bareng saya terus, ngikutin saya terus sampai kapanpun. sampai kapanpun. Jadi saya bingung tuh maksudnya apa gitu. Oh, mungkin kayak Gangguin, jenengan neror kayak gitulah Mas. malah jadi neror ya? Iya, jadi gimana minta tolong. Iya, siap, nanti saya bantu. Berarti kan kayak jenengan itu kan mikirnya dulu apakah dia itu bilang seperti itu kita sampai mati pun akan selalu bersama. Iya. Malah nggak taunya ternyata kayak jenengan itu diteror sampai sekarang. Sampai sekarang Mas, neror terus. Nah, ini saya penasaran ini. Itu kayak sahabatnya jenengan itu semasa hidupnya dia itu meninggal gara-gara apa, Mbak? Nggak tahu Mas, soalnya apa berobat di mana-mana tuh nggak sembuh. Jadi dia itu punya penyakit. Iya. Punya penyakit. Tapi diobatin nggak bisa, di mana-mana nggak bisa. Oh, diobatin kemana-mana tapi nggak bisa gitu, Mbak. Oh, jadi mungkin ini penyakit yang udah nggak bisa diobatin mungkin Iya, ya, Mas benar Widi ya. sekali, Dik. Dan umurnya juga nggak panjang. Terakhir dia sebelum meninggal berkata seperti itu ke jenengan gitu ya.
Berarti sampai sekarang di rumah ini juga masih dihantui jenengan? Masih Mas, Masih dihantui? masih. Masih dihantui, ya Allah. Berarti sekarang ini jenengan merasakan di sekitaran sini? Iya masih di sekitaran sini Mas, suka malam-malam, suka kadang nampakin kayak gitulah. Pantas jenengan katanya di telepon jarang di rumah ini ya Mbak? Iya, Oh iya iya. Karena dulunya itu rumah ini kan rumah peninggalan orang tua ya Mbak ya. iya, betul. Berarti ini padi semuanya ini Oh, berarti kerja jenengan ngerjain orang lain itu buat iya, buat Maro lah panen? Mas, namanya Maro. Oh iya namanya Maro ya Mbak. Bagi hasil, Bagi hasil ya. nyuruh orang kayak gitu. Oke ya saya paham. Ya saya penasaran soalnya kan ada banyak gitu. Ya nanti coba kita cek keseluruhannya Mbak ya. Iya, Yang pertama ya saya turut berduka cita atas meninggalnya sahabatnya jenengan. iya Mas. Yang kedua nanti kita cari informasinya terkait dari sahabatnya jenengan. Nah ini saya penasaran nama sahabatnya jenengan itu siapa? Kasifa namanya. Kasifah. Iya, Namanya Kasifah ya. Ya nanti coba kita cari yang seperti Iya Hendrik. Soalnya begini Mbak, saya juga merasakan di sini itu seperti ada suatu energi juga dari makhluk gaib gitu Mbak. Ya mungkin Mbaknya juga sudah sering dihantui sama iya, arwah tersebut jadi kan udah biasa ya Mbak ya. iya. Nah itu kadang Mbaknya itu merasakan apa Mbak kalau misalnya lagi digangguin seperti itu? Apakah dirinya itu menampakkan diri atau gimana Mbak? Ya kadang suara, Kadang suara, kadang suara, tapi kalau ditampakin kayak bayangan kayak gitu. ngelihatnya jenengan itu seperti apa sahabatnya jenengan? Iya, sahabat saya yang namanya Kasifah. Kasifah itu. Oh gitu. Hmm. Iya, soalnya saya juga penasaran gitu kan. Ini saya juga agak merinding ini. Iya merasakan Hendrik sama saya Iya juga Hendrik. sama Mbak, ini saya merasakan agak merinding ini karena mungkin benturan energi juga gitu. Iya betul sekali. Oke ini saya mohon izin coba untuk mengecek keseluruhannya dulu ya Mbak ya. Silakan Mas. Oke nggak apa-apa Mohon ya. izin ya Mbak ya. Sini Iya. jadi kamera. Oke siap Hendrik. Nah ini Mbaknya mau ikut dengan kita apa enggak gini? Oh ya ikutlah Mas. Oh Mbaknya penasaran ya Mbak ya? Iya penasaran. Oh, oke. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya merasakan Hendrik. Astagfirullahaladzim. Mas, Kenapa Mbak? Kayak ada itu suara ya? ada teman saya tuh Mas. Suaranya seperti ini apa Mbak? Iya, Coba. Coba kita Saya cek. dengar suaranya dari sini nih. di Di sini mana, Dik? Mas. Kamar ini Dik. Iya, Kamarnya jenengan di mana Mbak? di sana. Oh, ini ya? Yang Mana? Oh, sana ini sebelah depan. sana, iya. Oh, Oh iya. Coba kita cek ya Mbak. Ada apa sebenarnya di sini? Apa itu? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Siva? Kak Siva? Oh, ini Mbak. ini Mbak. Saya sempat sampai lihat. Iya, Ini sahabat sampean. iya. Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Oke Mbaknya mungkin shock ya Mbak ya. Begini saja, Mbaknya jangan melihat dulu ke sini ya Mbak ya. Takutnya nanti Iya. Mbaknya teringat masa lalu ya Mbak ya. Iya. Mohon Mas Budi dijagain ya. Hendrik saya cek Hendrik. Permisi. Assalamualaikum Mbak. Ini kenapa jenengan menggantui sahabat jenengan sendiri ini? Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bisakah Anda berbicara dengan kami? Allahu Akbar. Dia menghilang. Gimana Hendrik? Menghilang. Hah? Menghilang? Lalu menghilang ya? Kemana? Iya loh. Ya Allah, Tiba-tiba menghilang loh, Mbak. kemana dia? Iya. Tadi saya melihat sekilas di sini. Nggak ada loh. Astagfirullahaladzim. Berarti itu Kemana? sahabat sampean sering menampakkan diri Mbak. Iya, Di depan sampean. iya kayak gitu. Oh, Makanya penasaran, Hendrik. saya minta tolong sama kalian. Oke. Baik Mbak, siap. Oke, siap. Nanti kita bantu ya, Mbak. Iya, betul. Ada apa tadi di sini? Kamu merasakan apa Dik? Di kamar ini Dik? Saya merasakan suatu energi loh. Astagfirullah. Nggak ada apa-apa loh. Gak ada apa-apa. Ya kan? Tadi saya merasakan ada suatu energi di sini. Nggak ada apa-apa loh, Mas Budi. Iya. Astagfirullahaladzim. Nggak ada apa-apa.
Astagfirullah. Tadi ada yang ngeliat sesuatu nggak? Lihat apa, Hendrik? Coba kita buka lagi yuk. Cek lagi. Kau merasakan apa, Hendrik? Di situ, Hendrik. Tadi saya kayak melihat sesuatu. Tapi nggak ada apa-apa itu, Hendrik. Iya. Kosong. Tadi saudara ada yang melihat sesuatu nggak di sini? Ada suaranya tuh. Jangan dengar suara Mbak. Iya. Astagfirullahaladzim. Coba komen saudara. Tadi kalian itu melihat sesuatu nggak di dalam lemari ini? Saya nggak melihat apa-apa loh. Atau tadi karena saya kurang fokus apa ya? Coba kita cek yuk. Itu suara dari mana itu? Astagfirullahaladzim. Ada apa Pak? Kenapa, Mbak? Astagfirullah. Mbak. Ya Allah, ada apa sih? Banyak melihat apa? Oke, tenang. Ya, tenang, Mbak. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Oke, banyak tenang ya, Mbak ya. Ada apa sih? Oke, Menceritakan diri, Hendrik. pingsan ah. Pingsan ini. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ada apa sih? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah ya Rabbi. Hei wahai makhluk. Oh, jadi Anda sudah membuat Mbak Atik ini jadi nggak sadarkan diri ya. Anda jangan nakut-nakuti dirinya dong. Oke, Mas Budi, bawa sini Mas Budi. Digendong. Oke. Nah, digendong. Nah. Oke, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Oke. Astagfirullahaladzim. Ini karena nambangnya nggak sadarkan diri, insya Allah nggak apa-apa ini. Hei, wahai makhluk. Saya mohon kepada diri Anda untuk tidak usah menakut-nakuti Mbak Atik. Anda itu tidak usah menakut-nakuti dirinya. Bagaimana kita tidak ikut campur jika diri Anda pun ikut campur dengan urusan umat manusia? Lihat itu Mbak Atik. Dia itu sampai jatuh pingsan gara-gara diri Anda loh. Anda sudah membuat Mbak Atik itu jadi shock, ketakutan. Apa maksud Anda? Coba saya kunci dulu diri Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Supaya Anda tidak kabur-kaburan. Oke Mas Budi, saya masukin ke raga jenengan ya Mas. Oke, Hendrik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lantas kamu apa? Mau saya kepada diri Anda untuk tidak usah mengganggu Mbak Atik lagi. Dan saya ingin bertanya, ini kedatangan diri Anda berada di rumah ini sebenarnya tujuannya apa? Yang kami cari itu bukan Anda, akan tetapi arwah sahabatnya yang selalu meneror Mbak Atik. Tujuanku hanyalah mempengaruhi Kasifah, yang dimana dialah sahabatnya manusia itu. Oh, jadi Anda itu mencoba untuk mempengaruhi almarhumah Kasifah supaya dirinya itu menghantui Mbak Atik. Lantas apa tujuan sebenarnya dari diri Anda? Tujuanku hanyalah ingin mengganggu manusia itu. Memangnya Anda itu memiliki dendam apa kepada dirinya? Diriku tidak mempunyai dendam, tetapi diriku membantu sahabatnya yang telah meninggal. Anda itu salah. Anda itu bukannya membantu, akan tetapi Anda itu justru membuat Mbak Atik trauma dengan masa lalunya. Lantas apa dengan urusanmu? Urusan saya di sini supaya makhluk-makhluk seperti kalian itu tidak usah ikut campur dengan apa yang sedang kami cari. Sudahlah, lebih baik dirimu tinggalkan rumah ini saja. Tidak akan. Saya tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum makhluk-makhluk seperti kalian itu pergi dari tempat ini. Tidak sementara itu diriku untuk pergi, karena diriku bersemayam di rumah ini sudah lama. Oh, jadi Anda itu memang sengaja ya dari dulu menggasut almarhumah Kasifah. Ya memang itulah tujuanku. Karena Anda tahu bahwa dirinya itu tidak berumur panjang karena dia itu mengidap suatu penyakit. Asal dirimu tahu, di masa hidupnya diriku juga sering mengganggunya. Maka dari itu, dia sudah meninggal dan selalu kupengaruhi. Tapi Anda ini, astagfirullah, suara tekuk ini. Suaranya berbeda ini saudara. Sepertinya masih ada makhluk lain juga ini.
Saya ingin bertanya kepada diri Anda, apakah masih ada makhluk lain yang ada di sini? Tentu saja masih ada. Dia berwujud seperti apa? Tentunya dia seperti jubah hitam. Jadi seperti itu. Begini, apakah Anda itu juga bekerja sama dengan makhluk itu? Tentu saja diriku mengikuti makhluk itu karena diriku diperintahkan untuk mempengaruhi. Sebenarnya, saya juga ingin bertanya, apakah ini juga ada sangkut pautnya dengan lelaki yang dahulunya itu dia senang dengan batik? Sebenarnya memang diriku diutus oleh lelaki yang menyukai perempuan itu. Atas dasar apa sebenarnya? Kok dia itu malah mengutus makhluk-makhluk seperti kalian? Dikarenakan dia telah menolak lelaki itu. Lelaki yang dulunya dia itu suka sama batik. Iya, benar sekali. Dan begini, kan itu masa lalu. Lantas apa hubungannya sehingga kalian itu menggantui batik serta menghasut arwah sahabatnya batik yaitu Khasifah supaya dirinya itu menggantui dirinya? Karena diriku hanyalah menjalankan perintah. Jadi seperti itu. Lantas apakah laki-laki itu sekarang masih hidup? Tentunya masih hidup. Oh, masih hidup. Ya karena kejadiannya sudah 10 tahun yang lalu ya. Dan begini, karena ulah dari diri Anda itu sudah membuat Mbak Atik ini jadi trauma dengan masa lalunya. Yang membuat dirinya ini sampai sekarang masih belum ada niatan untuk memiliki pasangan seumur hidup. Karena apa? Karena ulah kalian yang sudah mencoba untuk membuat Mbak Atik ini dihantui oleh sahabatnya sendiri. Memang itulah kami. Dan saya mohon kepada diri Anda, apakah Anda itu bersedia untuk mencoba membantu kami mencari keberadaan dari junjungan Anda itu, yaitu laki-laki yang dulunya sudah ditolak cintanya dengan batik. Tetapi diriku tidak berani untuk memutuskannya. Kenapa? Karena bila diriku melanggar, diriku takut dia akan mencelakakanku. Begini saja, jika Anda takut, maka lebih baik akan saya bantu diri Anda untuk memutus hubungan Anda dengan Tuhan Anda. Tidak mau. Kenapa? Karena diriku sudah bersamanya dan mengikuti apa yang dia katakan. Lantas, mengapa kau ingin seperti itu? Ya, supaya Anda itu bisa memberitahu di mana keberadaan dirinya. Karena dengan adanya dirinya juga, itu sudah membuat persahabatan mereka ini jadi hancur. Tetapi diriku tidak mau untuk mengatakan. Lebih baik Anda katakan saja. Tidak. Saya akan memutus hubungan Anda dengan Tuhan Anda. Jadi Anda tenang saja. Anda bisa mengatakan keseluruhannya. Tidak mau. Kenapa Anda justru begitu setia dengan Tuhan Anda? Tentu saja diriku setia kepadanya. Lebih baik kau tidak usah mencampuri apa yang kulakukan. Mohon maaf, saya harus ikut campur. Karena ini terkait dari permasalahan Mbak Atik. Astagfirullahaladzim. Oh, Anda sengaja ingin kabur dari raga saudara Mengapa diriku saya ya? tidak bisa keluar dari raga ini? Apa sebenarnya yang kau lakukan? Saya sudah mengunci diri Anda. Berarti Anda tetap kekeh tidak ingin memberitahu. Tidak akan pernah. Kau tidak usah memaksaku. Begini saja. Akan ada kebebasan dari diri Anda jika Anda itu bertobat. Tidak mau. Oh, jadi itu sudah pilihan Anda ya? Baiklah, nanti akan coba saya cari makhluk yang berwarna hitam itu. Karena dari Anda tidak ingin memberitahu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin ini dari keinginan Anda tidak ingin bertobat? Tidak mau, kau tidak usah memaksaku. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Wijaya, Allahu Akbar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Mas Uli. Jendrik, Ini karena mbaknya dari tadi nggak sadarkan diri. kamu mentalisir aja, Jendrik. Iya, alangkah baiknya nanti saya netralisir terlebih dahulu. Baik.
Ini kan kita jangan nyadarkan Mbaknya dulu. Karena yang saya takutin nanti kalau dia sadar dan dia ngeliat sahabatnya lagi, nanti takutnya shock lagi seperti tadi. Iya Hendrik, ini jangan dulu ya. Iya, jadi kita buat pingsan saja, Iya. tapi kita pagari dan kita Hendrik. netralisir gitu. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, netralisirlah Mbak Atik. Allahu Akbar. Pagarilah Mbak Atik. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, biarkan Mbak Atik ini nggak sadarkan diri dulu. Iya Hendrik. Biarkan Mbak Atik istirahat aja dulu. Iya benar. Takutnya nanti kenapa-kenapa. Oke, sini saya pegang kamera. Oke Hendrik. Coba kita cek ke belakang yuk. Ayo. Coba kita cek ke belakang. Barang. Allah Akbar. Apa? Itu bisa lihat sesuatu Hendrik. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Makhluk apa ini? Ya Allah. Ih. Sebentar, ini makhluk aneh sekali. Iya Hendrik. Kenapa badannya? Astagfirullahaladzim. Makhluk apa ini? Ngeri banget, saudara. Lihat. Astagfirullahaladzim. Kayak hewan berkaki 4 loh. Hei. Wahai makhluk. Tenanglah. Tenang terlebih dahulu. Saya di sini sedang mengorek informasi. Dan apa tujuan Anda berada di tempat ini? Mohon maaf, saya tidak akan pergi sebelum permasalahan di sini terselesaikan. Lantas tujuan Anda supaya apa? Atau jangan mengusir kami? Berarti ini ada hubungannya dengan salah satu laki-laki yang dulunya senang sama Mbak Atik. Jadi Saya kunci dulu ini, Mal. Malangin Hendrik. Ya, saya kunci dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Mohon maaf, saya tidak akan melepaskan Anda. Baik, Mas Budi. Ini saya masukin ke raga jenengan nih, Mas. Iya Hendrik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Pergilah kau dari rumah ini. Saya tidak akan pergi. Jadi Anda memang tubuhnya seperti ini ya. Begini. Saya di sini ingin mencari informasi terkait apa yang terjadi dengan Mbak Atik. Sudahlah, kau tidak usah mencampuri. Lebih baik tinggalkan rumah ini. Mohon maaf, saya tidak akan meninggalkan rumah ini sebelum semua permasalahan di sini sudah terselesaikan. Memangnya kau mau tahu apa dariku? Saya di sini sedang mencoba untuk mencari sebab akibat yang membuat Mbak Atik itu sampai sekarang tidak memiliki pasangan dan yang membuat Mbak Atik itu sampai sekarang trauma dengan masa lalunya. Memang diriku lah yang telah menghalangi jodohnya. Dan sampai kapanpun dia tidak akan pernah menemukan jodoh. Oh, berarti itu ulah dari diri Anda ya. Iya, ini memang ulahku. Berarti Anda itu dikirim oleh laki-laki yang dulunya senang sama Mbak Atik. Mengapa dirimu bisa mengetahuinya? Tadi saya sudah mendapatkan informasi dari makhluk Kunti tadi. Bila memang benar, kau mau apa? Saya mau. Mau berilmu denganku? Tidak, saya tidak ingin mencoba untuk beradu ilmu dengan Anda. Coba saya sempurnakan dulu diri Anda. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Akhirnya diriku bisa kembali lagi seperti ini. Dan sekarang saya ingin melanjutkan pertanyaan saya yang tadi. Karena saya tadi tidak mendapatkan informasi di mana keberadaan dari laki-laki itu. Karena dirinya itu dulunya sudah menghancurkan persahabatan mereka. Maka dari itu saya mohon kepada diri Anda untuk memberitahu di mana keberadaan dari dirinya. Diriku tidak berani untuk mengatakan di mana keberadaannya. Memangnya kenapa? Anda cukup memberitahu saja. Dan Anda ke depannya tidak usah ikut campur dengan urusan umat manusia lagi. Jangan paksa diriku untuk mengatakan itu. Kenapa? Karena diriku sangat takut kepadanya.
Anda tidak perlu takut kepada dirinya. Yang namanya manusia, itu Anda tidak perlu takuti. Anda harus takut kepada yang sudah menciptakan diri Anda. Sebenarnya dia masih ada di Jawa ini saja. Oh, masih di sekitaran Jawa Tengah. Ya, benar sekali di Jawa Tengah. Berarti dia itu nggak terlalu jauh dari tempat ini. Iya. Jadi benar ya, awal permasalahan dari laki-laki tersebut ataupun tuan Anda itu karena dulunya dia itu ditolak. Memang benar. Tuanku dahulu telah ditolak oleh perempuan itu. Sehingga diriku menutupi jodoh siapapun yang mendekati perempuan itu. Tapi kasihan loh, dia itu hanya manusia biasa. Dia itu menolak juga karena demi sahabatnya. Karena sahabatnya pun itu senang dengan laki-laki yang dulunya itu senang kepada Mbak Atik. Jadi mau tidak mau, Mbak Atik itu lebih memilih mengalah. Tetapi yang telah menyuruhku masih tidak terima karena penolakannya, sehingga menugaskanku untuk mengganggunya atau menghalangi siapapun yang mendekati perempuan itu. Ingat baik-baik wahai makhluk. Anda itu sudah mencoba untuk menghalangi takdir orang lain. Terutama Anda itu justru membuat keharmonisan mereka berdua itu jadi hancur. Saya tahu memang Anda itu dikirim. Tapi jika Anda ingin berubah, maka saya bisa membantu diri Anda menjadi lebih baik. Ingat, Anda saat ini sudah saya sempurnakan juga. Jadi Anda bisa bebas untuk berkeliaran kemanapun. Namun dengan syarat Anda itu harus bertobat. Justru diriku heran kepadamu, mengapa bisa menyempurnakanku seperti ini? Semua itu atas izin Yang Maha Kuasa. Dan tentunya kami menggunakan lantaran dari amanah para leluhur, yaitu Batu Dharma Wijaya ini. Batu Dharma Wijaya. Dari mana kau bisa mendapatkan batu itu? Saya mendapatkan batu ini dari Nyi Roro Kidul. Beliau sudah mengamanahkan kami dengan lantaran Batu Dharma Wijaya ini untuk disebarluaskan kepada umat manusia. Mohon ampun diriku manusia. Angkat kepala Anda. Jika Anda ingin memohon ampun, minta ampunlah kepada Yang Maha Kuasa, jangan kepada saya. Baiklah, diriku akan menuruti apa yang kau katakan. Yakin Anda akan menuruti apa yang saya katakan? Iya, Itu tidak ada paksaan ataupun tidak ada rasa takut dari lubuk hati Anda, bukan? Itu dari keinginan Anda sendiri, bukan? tentu saja dan diriku sudah tidak peduli kepada Tuhan telah menyuruhku. Oke, sekarang saya putuskan terlebih dahulu hubungan Anda dengan Tuhan Anda. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, putuskanlah hubungan makhluk ini dengan Tuhan. Ya Allah Akbar. Dan sekarang saya akan mencabut ilmu Anda juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Anda hanya kehilangan ilmu negatif yang Anda miliki. Dan sekarang begini, jika Anda menuruti perkataan saya akan membimbing Anda menuju ke jalan yang lebih baik. Apa yang mau kau katakan? Yang ingin saya katakan kepada diri Anda, apakah Anda itu bersedia untuk bertobat dan mengucapkan kalimat syahadat? Tentu saja, ucapkanlah kepadaku. Baiklah, ikuti perkataan saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba aminkan seperti saya.
Alhamdulillah. Sekarang Anda sudah sebetulnya bertobat. Dan nanti tentunya akan saya bimbing diri Anda menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian saya mohon kepada diri Anda untuk memberitahu di mana keberadaan dari Tuhan Anda. Dia masih berada. Tidak perlu Anda sebutkan. Anda nanti cukup bantu saya untuk menemui Tuhan Anda. Bagaimana? Baiklah, diriku akan mengantarmu ke sana. Kalau boleh tahu, siapa nama Tuhannya itu? Mansur. Mansur namanya. Oke. Baiklah, nanti saya mohon kepada diri Anda. Dan sekarang Anda keluar dari raga saudara saya. Baiklah, diriku akan keluar dari tubuh ini. Silahkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bagaimana itu, Hendrik? Ya, nanti dia itu akan membantu kita untuk mencari di mana laki-laki yang dulunya itu meneror Mbak Atik. Syukurlah kalau dia mau mengantarkan kamu. Sebentar. Terang, Hendrik. Bau busuk sekali dari sini. Di kamar ini ya. Iya, tiba-tiba loh. Tadi ketika kita interaksi dia nggak ada bau seperti ini. Ada apa sih di sini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dia memanggil Atik. Kamu harus bertanggung jawab. Permisi. Permisi Mbak Kasifah. Mohon maaf, di sini Kamu harus bertanggung jawab. Allahu Akbar. Bertanggung jawab atas dasar apa ini? Hendrik, kita belum mengetahui, Hendrik. Mbak, tolong sadar. Bukankah jenengan ini itu dulunya adalah sahabat karibnya Mbak Atik? Kenapa Anda ini malah justru menghantui dirinya? Bertanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Dia tidak ingin mendengarkan perkataan kita ini. Iya, Hendrik. Atau kita masukin ke regen jenengan aja kali ya? Iya, nggak apa-apa, Hendrik. Kita interaksi. Iya. Saya mohon izin untuk memasuki raga Anda ke saudara saya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Atik, di mana kamu? Permisi. Atik, kau harus bertanggung jawab. Mbak Kasifah, tenang. Atik, di mana kamu? Astagfirullah. Sepertinya Atik, dia ini tidak ingin menuruti perkataan saya. Atik, di mana kamu? Dia tetap kekeh dengan ingin mencari si Mbak Atik ini. Atik, Mbak, tenang. Anda itu sedang dihasut kau oleh harus bertanggung si Mansur. jawab. Anda itu sedang dihasut oleh si Mansur. Mansur, mengapa dirimu mengetahuinya? Karena saya tadi sudah mendapatkan informasi dari beberapa makhluk yang sudah menghasut Anda. Jadi saya sudah mengetahui semuanya. Sebenarnya Mansur itulah pria yang sedang kucintai. Oh, Tapi dia dekat dengan sahabatku sendiri. oh, maksudnya Mbak Atik. Benar sekali, makanya diriku mencari Atik dan selalu mengikutinya. Tenang, Mbak. Anda seharusnya, jika sebagai sahabatnya, Anda itu tidak perlu untuk menghantui Mbak Atik. Atik harus bertanggung jawab. Kenapa Anda sangat kekeh sekali untuk mencoba menanggung jawab apa yang sudah terjadi? Bukankah Anda itu dulunya meninggal karena Anda itu memiliki suatu penyakit? Memang benar, tetapi diriku masih merasakan. Dan diriku tidak tahu. Dan ingin sekali mengganggu sahabatku sendiri. Lantas mengapa Anda itu ingin mengganggu sahabat Anda sendiri? Apakah karena Anda itu sudah sangat cinta kepada manusia yang bernama si Mansur? Sehingga Anda itu menghantui Mbak Atik atau bagaimana?
Iya, memang benar. Diriku sangat mencintai si Mansur. Akan tetapi kan dari Mbak Atik itu kan sudah menolak Mansur. Tapi diriku tidak tahu di hatinya. Pasti dia juga suka dengannya. Mana mungkin Mbak Atik sendiri itu menolaknya karena dia itu nggak suka. Dan dia itu tetap memilih untuk bersahabat dengan diri Anda. Atik, gimana kamu, Atik? Tenang dulu Mbak Kasifat. Anda tidak perlu mencari dirinya. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Mbak Atik itu tidak suka dengan dengan laki-laki itu. Tetapi diriku masih belum tenang bila diriku tidak mengganggu si Atik. Anda itu dihasut oleh makhluk lain. Dan makhluk-makhluk itu adalah kiriman si Mansur. Mengapa Supaya, dirimu bisa mengetahuinya? ya saya tahu, supaya apa? Supaya persahabatan kalian itu hancur. Dan Anda yang sudah meninggal, arwahnya akan menghantui Mbak Atik terus-menerus. Maka dari itu, kedatangan kami di sini supaya diri Anda sadar bahwa Anda itu sedang diperalat oleh si Mansur. Baru diriku mengetahui apa yang kau katakan. Anda Memang baru itu mengetahui. benar. Iya, saya sudah mendapatkan semua informasi itu dari makhluk-makhluk yang berada di sini. Berarti selama ini diriku mengikuti si Atik itu salah. Salah. Anda sangat salah mengikuti Mbak Atik. Seharusnya jika Anda itu adalah sahabatnya, Anda itu harus tahu lah. Jika Anda mengganggu Mbak Atik, itu sama saja Anda mencoba untuk membuat Mbak Atik itu trauma. Karena sebenarnya diriku tidak mengetahui semuanya. Lantas yang kau katakan itu, diriku sudah tahu semuanya. Nah, sekarang Anda sudah mengetahuinya kan? Iya, Nah, jadi apakah Anda saat ini masih tetap memilih laki-laki yang disukai oleh Anda atau memilih untuk berada di sisi Mbak Atik? tentu saja diriku ingin sekali di posisinya Atik. Jika Anda ingin memilih untuk melindungi Mbak Atik dan berada di sisinya, sekarang Anda seharusnya jangan mengganggu dirinya lagi. Dan Anda lebih baik saya sempurnakan saja supaya kedepannya Anda tenang. Bagaimana? Diriku mau dan diriku mengucapkan terima kasih karena dirimu sudah mengasih tahu kepadaku. Alhamdulillah, berarti Anda sudah mengetahui semuanya kan? Iya, karena diriku sebelumnya tidak tahu kebenarannya. Nah, karena Anda sudah mengetahui kebenarannya, sekarang saya mohon kepada diri Anda untuk saya sempurnakan. Itu Anda apakah sudah ikhlas lahir batin? Tentu saja diriku sudah ikhlas. Alhamdulillah, jika Anda sudah ikhlas, maka saya akan membantu diri Anda untuk menyempurnakan diri Anda. Dan diriku ada yang kusampaikan kepadamu. Bagaimana? Sampaikanlah kepada adik, diriku mau minta maaf kepadanya. Baiklah, nanti akan saya sampaikan, jadi Anda tidak perlu khawatir. Karena Mbak Atik saat ini memang sengaja tidak sadarkan diri terlebih dahulu. Terima Begitu. kasih manusia. Baik, sama-sama. Ini Anda sudah ikhlas lahir batin ya, saya sempurnakan. Iya, diriku sudah ikhlas. Baiklah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kasif Allahumul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ya Allah. Coba kita keluar dulu. Bagaimana Dik dengan makhluk yang dikorin tadi? Ya, pada akhirnya dari arwah Mbah Kasifah itu Iya. sudah saya tenangkan. Alhamdulillah. Lalu kita tinggal menyadarkan Mbak Atik. Oh itu Mbak Timo pingsan ya? Iya. Dik. Oke saudara, ini yang kita sadarkan Ya, dan kita akan menjelaskan situasi yang sebenarnya terjadi. ya kita- benar sekali.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mbak, coba pelan-pelan, Mbak. Alhamdulillah. Aduh, Istighfar, Mbak. Istighfar, Pak. Mungkin pusing ya, Mbak ya? Iya. Gimana? Mbaknya? Mungkin masih pusing ya, Mbak ya? Mm. kenapa Mas? Jadi begini, Mbak. Tapi Mbaknya tadi nggak tahu terakhir kali Mbak itu... Oh iya, saya kenapa tadi ya Mas? Oh, nggak tahu ya, Mbak ya? Jadi terakhir itu Mbaknya itu nggak sadarkan diri melihat makhluk kuntilanak. Oh, Iya, yang itu membuat jenengan itu jatuh pingsan gitu. iya. Kemudian ini juga saya ingin bertanya kepada jenengan untuk meyakinkan diri saya loh, Mbak. Jadi begini, apakah nama laki-laki itu bernama Mansur? Iya, kok tahu Mas? Oh, berarti benar Betul Mansur Mas? ya? Iya. Oh, benar sekali. Iya, ternyata begini, Mbak. Ternyata dari makhluk-makhluk yang tadi itu, Mbak, yang menghantui rumah yang jenengan ini, itu dikirimi oleh si Mansur untuk menghantui jenengan. Supaya Mbaknya ini itu trauma dengan masa lalunya. Karena dulu kan Mbak sudah menolak cintanya si Mansur kan. Iya. Nah, itu yang membuat dirinya itu balas dendam kepada jenengan. Hingga sekarang sampai dirinya itu menghasut arwahnya Mbak Kasifah supaya dirinya juga menghantui jenengan. Terus teman saya gimana sekarang Mas? Oh, sahabatnya jenengan itu. Iya. Kalau sahabatnya jenengan, nah, alhamdulillah itu sudah kita tenangkan. Oh, udah Iya, beres. alhamdulillah. Udah tenang. Iya. Kemudian ada salam juga dari dirinya tadi, dari beliau. Alhamdulillah. Dia itu berkata, dia meminta maaf sudah mengganggu kesehariannya jenengan. Apakah jenengan memaafkan Mbak Kasifah? Iya, memaafkan lah Mas. Iya, yang namanya sahabat ya Iya. harus saling memaafkan. Benar sekali. Karena kan dari arwahnya sendiri itu dihasut oleh makhluk-makhluk lain. Oh iya. Karena ada pihak ketiga yaitu si Mansur yang gak suka dengan jenengan. Karena dulunya pernah ditolak. Oh Itu. gitu. Iya. Karena kan dia itu memanfaatkan arwahnya Mbak Kasifah. Karena dulunya kan dia itu kan pernah senang sama si Mansur. Oh iya iya. Sekarang nanti coba saya untuk mencari keberadaan dirinya. Jadi Mbaknya tidak perlu khawatir. Untuk permasalahan si Mansur nanti akan kita bereskan gitu, Mbak. Oh iya iya. Oke. Jadi Mbaknya tidak perlu khawatir. Insya Allah rumah ini sudah aman, Mbak. Iya. Alhamdulillah semuanya ya atas izin yang Maha Kuasa. Amin. Iya Amin iya. ya Rabbal Amin ya Alamin. rabbal alamin. Terima kasih ya Mas ya. Nggih, sama-sama, Iya, Bu, Mbak. sama-sama. Terima kasih. Nanti sebelum kita berangkat untuk mencari si Mansur, saya ngobrol panjang lebar dulu sama jenengan ya, Mbak ya. Oh, iya. Nah, berarti bener ya Mbak, sampai sekarang pun jenengan masih belum niat untuk mencari pasangan ya gara-gara trauma ya? Belum Mas. Iya bener. Ya nggak apa-apa, insya Allah untuk kedepannya jangan bisa mencari jodoh lagi. Amin. Insya Allah. Amin. Amin. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oke saudara, alhamdulillah wa syukurillah pada akhirnya permasalahan di sini sudah terselesaikan. Intinya ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Jadi ambillah pembelajaran yang bisa dipetik dari video ini. Betul sekali saudara. Mungkin ini kita akhiri saja. Di sini saya Hendrik dan juga ada Mas Budi serta ada Mbak Atik juga. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.